Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Di video kali ini, saya merangkum film yang menceritakan seorang remaja cupu dan sering dibully oleh para siswa lain di sekolahnya. Namun, ia berhasil merubah penampilan dirinya dan berhasil melindungi siswa-siswa lain yang kerap dibully oleh orang-orang. Film ini berjudul The New Guy, dirilis pada tahun 2002. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng agar dapat notifikasi langsung dari saya. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, let's go! Cerita akan berfokus kepada seorang remaja bernama Dizzy. Ia adalah seorang pemuda culun yang menjadi target bullying di sekolahnya. Ia memiliki 3 sahabat, yaitu Nora, Crick, dan Glenn. Mereka berempat memiliki sebuah band bernama Suburban Funk. Sesampainya mereka di sekolah, Dizzy melihat seorang perempuan cantik yang sedang kesulitan dengan mobil miliknya. Dizzy memutuskan untuk membantunya. Namun setelah selesai dibantu, bukannya berterima kasih, wanita itu malah membuli Dizzy. Pembulian terhadap Dizzy pun terus berlanjut. Seluruh sekolah membulinya. Hingga yang paling parah adalah ketika kemaluan dari Dizzy dilihat oleh seluruh siswa yang ada di sana. Dan kemaluannya digenggam erat oleh seorang guru wanita dan membuat kemaluan miliknya patah. Dizzy mendapatkan perawatan dari seorang perawat yang ada di sekolahnya. Ayah Dizzy datang untuk melihat keadaan putranya. Dizzy merasa sangat malu akan kejadian tersebut, hingga ia tidak mau kembali ke sekolah itu lagi. Namun teman-teman Dizzy terus menyemangati Dizzy untuk tidak patah semangat. Kemudian ia membuat sebuah kerusuhan di sebuah mall, hingga membuat dirinya masuk ke penjara. Dan disinilah penampilan dari Dizzy akan berubah secara drastis. Ia bertemu dengan seorang pria bernama Luther. Luther lah yang akan mengajarkan Dizzy untuk menjadi pria keren, dan ia sangat ditakuti dalam penjara, mau itu sama napi atau para sipir. Para sipir dan napi di sana juga ikut membantu Dizzy untuk merubah hidupnya. Dizzy perlahan merubah dirinya, mulai dari belajar bertarung, melatih fisik, dan merubah penampilannya. Luther juga memiliki gerakan khusus yang akan ia ajarkan kepada Dizzy. Gerakan ini ia namai sebagai Crazy Eye. Crazy Eye seakan-akan menjadi jurus pamungkas yang diajarkan oleh Luther kepada Dizzy. Bagaimana tidak, dengan Crazy Eye, semua orang yang menatap mereka akan takut. Singkat cerita, Dizzy telah keluar dari penjara. Dan kini ia masuk ke sekolah baru yang bernama S High School. Para siswa di sana semuanya fokus kepada Dizzy karena penampilannya yang telah berubah 180 derajat daripada sebelumnya. Yang membuatnya lebih keren adalah para sipir membuat Dizzy seakan-akan menjadi seseorang yang sangat mengerikan. Sahabat Dizzy juga ada di sana. Dizzy diberi tugas oleh Luther jika ia ingin menjadi seorang pria keren, ia harus mencari pria yang paling kuat di sana dan harus berhasil menghajarnya. Dizzy akhirnya menemukan seorang pria yang masuk kriterianya, dan pria ini juga adalah pembuli di sekolahnya. Ia bernama Connor. Ia juga memiliki pacar bernama Daniel yang kedepannya akan menjadi pacar Dizzy. Pada awalnya Dizzy kalah oleh Connor. Akan tetapi ia berhasil membalasnya. Namun sayang, tidak ada yang melihat saat Dizzy berhasil mengalahkannya. Ia memutuskan menarik Connor yang pingsan masuk ke dalam sekolah, dan ia menarik sebuah alarm agar para siswa yang lain keluar dan melihat dirinya mengalahkan Connor.
Kemudian datang seorang guru dan ternyata guru itu memperingati Connor untuk tidak berkelahi lagi. Dizzy segera berkata bahwa ialah yang memulai bukan Connor, dan ia pun mengeluarkan Crazy Eye dan membuat orang-orang di sana segan dengannya. Kemudian, Dizzy yang sedang duduk sendirian didatangi oleh para wanita idaman di sekolahnya, yang salah satunya adalah pacar dari Connor. Dan Dizzy pun diundang ke sebuah pesta di rumah Courtney. Ia pun senang akan hal tersebut. Kemudian Dizzy menemui teman-temannya yang sedang berlatih musik. Ia pun bercerita bahwa ia diundang ke sebuah pesta. Namun ia tak bisa datang ke sana dengan sepeda miliknya. Kemudian Crick meminjamkan sepeda motor ayahnya kepada Dizzy. Dizzy pun sampai di rumah Courtney dengan cara yang keren, yang membuat orang-orang yang hadir terkesima dengan Dizzy. Ia langsung disambut oleh Courtney yang nampak ia sudah tidak sabar untuk menghabiskan malam bersama Dizzy. Ia pun diajak ke atap oleh Courtney, namun Dizzy malah terjatuh dari sana. Akan tetapi, Courtney menganggap bahwa Dizzy mencampakkan dirinya. Kemudian ia datangi oleh Connor. Connor di sini curiga kepada Dizzy bahwa ia tak pernah memiliki pacar. Namun Dizzy segera mengeluarkan dompetnya dan memberikan sebuah foto bersama wanita yang ia ambil saat di penjara. Sontak itu membuat Connor terdiam. Kemudian Dizzy pergi dari sana. Namun saat ia mau pergi, motornya tidak mau menyala akibat benturan yang Dizzy buat saat datang. Beruntung, teman-teman Dizzy datang membantu dengan menarik motornya dengan sebuah mobil. Keesokan harinya, ia datangi oleh Daniel. Daniel adalah seorang pemimpin cheerleader di sekolahnya. Dan karena Dizzy sekarang adalah idola baru di sekolahnya, maka Daniel meminta Dizzy untuk datang agar siswa-siswa yang lain juga ikut datang dan menyemangati tim rugby sekolahnya. Dizzy pun mau membantu Daniel. Singkat cerita, ia telah tiba di stadion dan benar saja tribun dari tim sekolahnya nampak sangat sepi dan para atlet rugby sangat bermalas-malasan. Dizzy melihat seekor kuda dan muncul ide yang sangat keren dari otaknya. Ia mencuri sebuah seragam dari seseorang dan ia juga mencuri kuda tersebut. Kemudian Dizzy menghampiri para pemain rugby dan memberikan motivasi kepada mereka untuk memenangkan pertandingan. Dan ternyata kuda yang ia tunggangi adalah milik pelatih dari tim rugby sekolahnya. Namun para atlet jadi sangat bersemangat dan sangat bergairah setelah mendengar motivasi dari Dizzy. Dan mereka pun memenangkan pertandingan untuk pertama kalinya selama 5 tahun terakhir. Setelah itu Daniel berterima kasih kepada Dizzy dan hal itu dilihat oleh Connor yang membuat Connor semakin marah kepada Dizzy. Dizzy dan Daniel pun pergi ke mall untuk melakukan kencan pertama mereka. Daniel pun memberikan hadiah spesial kepada Dizzy. Setelah itu, mereka berdua pergi ke toko kaset untuk membeli beberapa kaset untuk Daniel. Di sana, Dizzy bertemu dengan teman-temannya. Karena Dizzy sedang berjalan dengan wanita cantik, maka ia tak menanggapi teman-temannya dan membuat teman-temannya marah dan kecewa atas perubahan sikap dari Dizzy. Ketika di sekolah, ia dipanggil oleh gurunya untuk pergi menemuinya. Sesampainya di kantor guru, ternyata pelatih tim rugby sekolahnya ada di sana. Dizzy telah takut karena ia mengambil kuda miliknya. Namun siapa sangka gurunya dan pelatih itu malah berterima kasih kepada Dizzy dan ia mengizinkan Dizzy untuk menunggangi kudanya kembali. Dan gurunya berkata bahwa ia akan mengadakan sebuah pesta di sekolahnya. Ia meminta pendapat kepada Dizzy bagaimana cara agar pesta itu meriah. Dizzy menyarankan untuk membuat konser musik dan musik yang dipilih Dizzy adalah musik punk atau ia telah membuat rencana untuk menampilkan band miliknya dengan teman-temannya untuk tampil di sana. Kemudian scene berpindah kepada teman-teman Dizzy yang sedang ngeband tanpa adanya Dizzy. Dan tak selang lama Dizzy pun tiba di sana. Teman-temannya masih sangat marah kepada Dizzy setelah apa yang ia perbuat di mall. Dizzy pun berminta maaf kepada mereka. Namun Nora tak begitu saja memaafkannya dan menyuruh Dizzy untuk merenungkan sifatnya sekarang yang mulai berubah.
Kemudian scene berpindah kepada Connor dan para teman-temannya yang sedang berkumpul di sekolah. Kemudian datang seorang siswa yang bertubuh mini meminta sumbangan kepada mereka. Namun bukannya memberikan sebuah sumbangan, Connor malah membulinya dengan memasukkannya ke dalam tong sampah dan melemparnya. Beruntung tong sampahnya berhasil dihentikan oleh Dizzy yang telah berada di sana. Dan ia menyelamatkan pria itu, dan hal itu dilihat oleh para siswa lain termasuk Daniel. Ia pun pergi menemui Connor dan memberikan crazy eye kepadanya. Dan karena perlakuan yang Dizzy lakukan membuat para siswa yang lain kini menjadi semakin akrab dan saling menghargai. Hari-hari pun berlanjut. Tim rugby sekolah Dizzy terus memenangi pertandingan, dan Dizzy juga memperkenalkan teman-temannya kepada siswa sekolahnya termasuk Courtney. Hingga tim rugby mereka maju ke kejuaraan nasional Amerika Serikat. Kemudian Dizzy pergi menemui Daniel. Ternyata Daniel bekerja di sebuah bar. Dizzy ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Daniel, namun Daniel tidak menanggapi perkataan Dizzy dan malah ingin mencium Dizzy. Namun sayang, teman Daniel yang seperti kakak untuknya menghentikan mereka berdua. Kemudian Daniel berkata bahwa tim rugby sekolah mereka akan melawan SMA Rocky, yang mana itu adalah sekolah yang membuli Dizzy pada awal film. Sontak Dizzy sangat kaget akan hal itu. Di hari pertandingan, SMA Rocky telah tiba di lapangan, namun lawannya yaitu tim rugby East Highland belum tiba. Dan betapa kagetnya mereka setelah melihat SMA East Highland masuk dengan cara epik, dan tentu saja dipimpin oleh Dizzy. Hal itu membuat mental SMA Rocky turun, dan sekolah Dizzy pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Singkat cerita, ketika Dizzy dan para temannya merayakan hari kemenangan mereka, ia dihampiri oleh siswa dari SMA Rocky yang dulu membuli Dizzy. Ia membuat keributan di sana, dan ketika mereka berdua ingin bertarung, tiba-tiba para teman Dizzy menyerang pria itu dengan bersamaan. Kemudian pria itu dihampiri oleh Connor, dan karena mereka seakan-akan memiliki rasa dendam yang sama terhadap Dizzy, maka mereka berdua pun bekerja sama untuk menjatuhkan Dizzy. Dan pesta di sekolah pun dimulai. Para siswa sangat senang dengan adanya pesta. Kemudian band Dizzy yang bernama Subur Band Funk pun tampil di sana menghibur para siswa. Dan di tengah-tengah keasikan, tiba-tiba Connor muncul dan menghentikan Dizzy bermain musik. Ia dan pria dari SMA Rocky memutar sebuah video yang berisikan ketika Dizzy sedang dibully pada saat awal film, dan membuat para siswa merasa dibohongi oleh Dizzy karena mereka selama ini mengenal Dizzy dengan nama Gil Harris. Dan siapa sangka tiba-tiba datang Luther yang menghampiri Dizzy dan mengeluarkan crazy eye kepada para siswa agar mereka terdiam. Luther mempersilahkan Dizzy untuk berbicara dan mengakui kebenarannya. Namun hal itu tak membantu, terutama ketika Connor menghampirinya. Beruntung Luther dan para sipir yang ada di sana membantu Dizzy untuk menangkap Connor. Dizzy pun terluka setelah ia menerima hantaman dari Connor. Ia dirawat oleh teman-temannya. Kemudian datang Daniel yang menghampiri Dizzy. Dan Daniel juga akhirnya memberitahu kebohongan yang ia simpan selama ini kepada Dizzy. Dan mereka berdua pun menjadi pasangan kekasih yang sangat mesra. Film pun selesai. Secara alur, film ini sangat sederhana dan ending yang kurang keren sih menurut saya, karena Dizzy akhirnya tetap dibantu oleh Luther untuk menghentikan si pembuli yaitu Connor dan siswa dari SMA Rocky. Namun ya begitu adanya, saya nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menonton dan merangkumnya untuk kalian. Dan dari film ini kita tetap mendapatkan sebuah pelajaran, yaitu kita sebagai manusia harus saling menghargai. Karena jika kita saling menghargai dengan sesama, kita akan menjadi kuat dan tidak mudah dikalahkan. Saya Mr. Han pamit undur diri. Salam The New Guy.